Terakhir, saya berhenti di sini. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas hikmahnya. Apa doa yang dibaca? Baik, saya sering katakan kalau kita ingin bicara masalah ibadah, itu pandangan pertama dalil. Patokannya dalil. Ada dalil kita kerjakan, tidak ada dalil kita tinggalkan. Paham ya? Hadis Muslim, nomor hadis 772. Ini yang paling pendek. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sudah? Itu doa yang pertama. Saya sebutkan yang paling populer saja. Berapa kali? 3 kali. Boleh 2 kali? Boleh sekali? Boleh 4 kali? Boleh 5 kali? Antum tuh enak sekali bilang boleh, kan? Luar biasa. Ulama itu ketika akan bilang boleh, itu mikirnya luar biasa. Kadang-kadang istikharah dulu, gitu kan? Istikharah dulu, macam-macam dulu, baru besoknya bilang boleh. Antum nih boleh? Boleh. Masya Allah. Karena sebab boleh, nggak ada yang sempurna ibadah kita itu. La haula wala quwata illa billah. Tapi teman-teman sekalian, boleh kita memperbanyak bacaan Subhana rabbiyal azim. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, 4 kali boleh. Yang tidak tepat itu adalah membatasi bacaan sampai bilangan tertentu. Membatasi itu yang salah. Hadis membaca 3 kali boleh, sah itu, sah. Yang tidak sah itu adalah ketika membatasi harus 3 kali. Ya, lebih dari 3 kali itu salah. Nah, itu yang tidak ada ketentuannya. Ya, tidak ada ketentuannya. Di An-Nasai ada 3 kali disebutkan. Syekh Al-Albani bahkan mentarjih hadisnya sahih. Diboleh kalau Anda ingin ucapkan Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, itu boleh. Jadi jenis cicaknya yang penjelasan dari Allah. Subhana rabbiyal azim wa cicak yang membawa virus bihamdi. yang mematikan. Ya. Boleh? Nah, itu boleh, benar tidak? Jadi sahih tidak? Bukan karena kemudian kita Mas dijawab aja. Semua cicak yang damai. Saya boleh. Dulu ketika malam Jumat. Sahih. Di An-Nasai ada, di Abu Daud ada, bahkan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Dibanyakin, boleh Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh berapa kali? Buat bunuhin cicak. 3 kali boleh, 4 kali boleh, 5 kali boleh dan seterusnya. Ya. Yang tidak tepat itu membatasi harus 3 kali, kalau tidak 3 kali itu salah. Itu enggak ada ketentuan. Cicak yang damai saja, yang enggak bawa penyakit. Pelan-pelan. Cicak tertentu yang berbahaya dan selanjutnya. Karena kalau secara umum yang riwayat Sayyidah Aisyah bahwa Nabi itu sangat mencintai binatang. Karena rahmat cintanya Nabi ini sering dibacakan oleh Nabi. Nabi pernah negur kalau sering itu tidak harus selalu di atas untanya. Artinya sering kali dibaca Nabi. Yang jadi lainnya pun saling nongkrong di dibaca atas Nabi unta. Juga. Tapi ini setelah ada satu peristiwa yang sering dibaca oleh Nabi. Butuh istirahat. Terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 817. Kamu nongkrongnya ya duduk di meja kayak di mana. Bacaannya kata Sayyidah Aisyah. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Jadi ditegur. Bahkan Imam Hasan Basri itu pernah melakukan satu perjalanan ratusan kilo. Ketika sampai dia melihat semut ternyata ikut di perjalanan itu. Dan dia kembali untuk membalikan semut ke tempatnya. Kita katakan. Karena kalau dicerabut dari ekosistemnya kan semut itu pertama terpisah dari keluarganya, kemudian akan kesulitan mencari makan. Makanya setiap musibah yang besarnya kasih bukan hanya sayang meninggal saja, setiap musibah katakan innalillahi kepada binatang. Satu kali padam lampu, Nabi mengajarkan pada Sayyidah Aisyah, "Quli katakan innalillahi." Lampu nyala katakan. Di hadis lain di hadis Bukhari itu dijelaskan jika itu dikisahkan oleh Nabi ada padam katakan innalillahi, nyala katakan di zaman itu yang meniup-niup Subhanakallahumma wa bihamdika. Apinya Nabi Ibrahim agar makin besar. Itu bacaan. Oh, jadi cicak ini emang antagonis dari dulu. Nah, sekarang pelan-pelan ya. Itu cerita. Oh, cerita. Tidak banyak orang tahu. Di satu sisi ada burung pipit yang ngasih air dengan mulutnya ditetesin kan. Dua-duanya ini kan sama-sama hal-hal yang nggak bermanfaat. Netesin api gede pakai air setetes kan nggak ada gunanya, nggak kira mati. Tapi kata burung pipit ini sebagai bukti rasa cinta saya kepada utusan Allah. Nah, cicak juga belum termasuk doa yang masuk dalam rahasia sholat tadi. Buat biar gede. Biar lebih gede. Ya. Nah, ini awas cicak ini nggak ada gunanya. Ya.
di Doa yang Anda dengan bacakan, tiupan Subhana kecil rabbiyal dia itu, azim. itu untuk menjelaskan Subhana bahwa rabbiyal sekecil azim wa apapun yang bihamdi. kamu lakukan walaupun Subhanakallahumma kayak nggak ada bihamdika gunanya, tapi kalau itu Allahumma muncul ighfirli, dari pembelaan dan itu cinta baru kasih kepada Allah, doa itu akan standar, ada doa pahalanya, pembuka, doa ada rukun. nilainya. Artinya ketika ruku, Anda bacakan salah bacaan dalam paham. ruku dengan doa tadi. Tapi Jadi belum buat masuk Mas kepada Yafas, rahasia dalam ruku. tolong Permohonan yang bukan disebut niat fadlan Anda. dengan ridwan tadi. Bukan begitu. Anda belum mohonkan. Dan juga Anda baru eh, menyampaikan memang doa ada pembuka dalam beberapa, ruku. jenis Dan binatang ketika Anda bacakan doa ini yang sah Allah ruku Anda. ciptakan Begitu itu, ruku, jalan subhana rabbiyal hidup azim wa terbaiknya bihamdi. adalah Anda dengan bangun pun melayani sami Allahu manusia. liman hamidah, sah ruku Misalnya Anda. saat kurban Salat kita, Anda sah. Tapi Anda memotong melewatkan kurban, kesempatan sapi untuk atau mendapatkan kambing. peluang. Itu jalan itu kan istimewa. kayak jahat, tapi itu memang Allah diciptakan wa oleh Allah ridwan. untuk kita. Sehingga Paham? ketika mereka Nah, sekarang kita mati bahas dan dulu dimakan bagaimana oleh cara membacakan doa justru pembuka dalam pahalanya ruku ini. mereka. Itu Dan di jalan sini dulu yang berhenti bacaan kita. Diciptakannya mereka ya. Dan bahasan Itu kita. jalan ninjanya dia. Perhatikan sini. Teman-teman sekalian, kenapa bacaan Subhana rabbiyal azim, Mau dibantah Subhana tapi rabbiyal Habib yang azim mau. wa bihamdi, wa subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Mati Itu adalah kadang jalan dibacakan ninja. sekali, 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan siapa lebih. lain? Karena esensi bacaannya sudah terjawab bukan dari berapa Mas kuantitas Yafas. yang kita bacakan. Yang bukan untuk dimakan. Bukan berapa kali kita bacakan. Kalau babi. Tapi jumlah bilangan itu menunjukkan penghayatan, Ada makan. Dipelihara pembacaan dan dimakan. pemahaman kita pada Dan makna juga kalimat jangan yang kita dibenci. bacakan. Ada orang kan Oh, babi itu karena nggak babi. boleh dibenci. Jadi kalau karena antum babi berzikir haram kepada kemudian Allah, dibenci. zikir. Enggak. Zikir, Semua ingat ya. hewan kita cintai. Zikir itu setiap ibadah yang kita kerjakan namanya Ya zikir. bukan berarti kemudian Misal, wah, saya cinta sholat babi, itu zikir. maka saya makan babi. Quran surah ke-20 ayat Haram makan 14. babi. Tetap haram. Al-Quran tapi jangan itu zikir. dibenci. Jangan membenci, Quran bukan, surah bukan berarti 15 hewan ayat yang haram 9. itu dibenci. Menghafal Quran itu zikir. Lah manusia ini kan Quran surah haram juga ke-54 dimakan. ayat 17, Daging Anda kan 22, haram 32, saya makan. 40. Tapi kan saya nggak Berdoa benci itu Anda. zikir. Pernah Quran surah kepikiran ke-7 ayat makan daging 205. saya, Bib. Lah enggak. Istighfar itu Kalau zikir. semua yang haram Quran- harus dibenci, hadis daging Muslim, manusia hadis juga 491. haram. Ya kenapa contohnya Mengucapkan saya? subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu zikir. Enggak kan kalau Hadis Anda kan Muslim, karena hadis Anda 597. beragama, Nah, Anda ketika muslim. Anda mengucapkan Kalau subhanallah, contohnya Coki jelas haram. subhanallah, berapa kali setelah sholat? Sudah manusia haram. 33. Makan Alhamdulillah, babi berapa lagi kali? dia. Haram. Allahu akbar berapa kali? 33 langsung pertanyaan itu selanjutnya yang ini penting dari bukan kuantitasnya harus 33. Muhammad Ilham Yang dimaksud 33 itu bacakan sampai Anda paham inti kalimatnya. Nabi dan Sampai Ilham sadar maknanya. harusnya Subhanallah pertanyaannya sekali kan belum paham wajar. Subhanallah 2 kali belum paham wajar. Tapi 33 kali belum paham juga. Sampai berapa kali Anda mesti ucapkan? Saya pemuda tersesat. Di orang yang dan benar ingin bacaan bertanya. subhanallahnya adalah ketika orang itu buta memahami warna. inti Kalau bacaannya. melihat Maksudnya ini. neraka, Makanya jadi ketika Anda warna membacakan apa ya? subhana rabbiyal Mohon azim, dijawab, maksudnya Anda Bang. diminta menghayati bacaan itu. Sehingga ketika Anda ucapkan, Anda ruku, ada kaitan antara bacaan dengan Orang ruku masuk Anda itu. neraka, tidak sempat Dulu, mikirin orang ruku warna. itu, termasuk sujud, itu diantaranya adalah Enggak. sikap penghormatan, pengagungan kepada Ini raja-raja berapa ya, orang Abi, dianggap ya? mulia. Tidak sempat. Orang Persia kalau ingin tidak mengagungkan sempat. rajanya, dia ruku Masalahnya, begini, melipat tangannya, kemudian di Neraka dadanya dia ruku itu begini. ngerinya bukan karena warnanya. Orang Romawi tapi ketika ingin karena memuliakan rasanya. rajanya, dia sujud menyembah raja. Karena rasanya Bagi kita, panas. maaf, Kenapa Anda malah yang bahas raja itu hanya Allah warnanya? Subhanahu wa ta'ala. Bertangan Yang patut dada diagungkan terbakar. hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Api warna Yang apa patut sih? diutamakan hanya Kuning, Allah favorit Subhanahu wa saya. ta'ala. Agung itu artinya utama. Agung itu prioritas. Kalau kita ingin Nah, ini menepikan kan yang lainnya yang tidak Tapi sebanding juga dengan Allah, ini penting. maka kita katakan Begini, subhan. Suatu hari ada seorang nenek tua datang kepada Nabi Muhammad. Ya. Yang agung Nabi, saya masuk surga enggak? Kemudian kata Nabi, Azim. di surga enggak ada orang Hanya tua. Allah, Allah yang merawat Semua saya, anak muda. menyayangi saya, Ini memaafkan saya, sedih kan? mengampuni Kayak saya, sedih, memenuhi anak- kebutuhan nenek saya. ini kemudian katanya, Rabbun, enggak, saya saya bercanda. Rabbi, Kata Nabi, itu subhana tandanya rabbiyal Nabi. azim. Kata Nabi, Kalau ada maksudnya yang semua penting, orang Allah yang dibikin lebih muda penting. oleh Nabi. Kalau ada yang agung, Allah yang maha agung. Oleh Allah, Kalau ada yang merasa kata Nabi besar, dibikin Allah yang muda paling dalam besar. di surga. Jadi ketika Anda ruku itu, Anda Jadi, ingin menundukkan diri nggak ada Anda orang di tua, hadapan jadi Allah. Anda nanti masuk surga. Dan Anda mengatakan Jadi komitmen muda kepada lagi. Allah, ya Allah, Itu juga mulai Coki. saat ini tidak ada yang paling penting di hadapan saya kecuali Engkau saja. Saat di neraka. Tidak ada yang paling warna. agung kecuali Engkau saja. Tidak ada yang paling memberikan kontribusi pada hidup saya kecuali Kenapa Engkau saya saja. nggak Rabbun, buta warna merawat langsung saya, melihat api? mengampuni saya, memaafkan saya Dan dan melihat dan dagingnya hebatnya ucapan terbakar. kalimat Subhan. Tapi Di semua paling doa, tidak sujud, kalau rukuk, nanti dibuka Coki dengan masuk kalimat neraka, Subhan. paling Terakhir, tidak kita agak saya berhenti diusut di di sini. surga. Nanti pertemuan Paling berikutnya tidak baru kita kita bahas agak hikmahnya. diusut di surga. Diusut. Ini berteman Apa doa yang dengan dibaca? Anda, tapi kenapa bisa masuk neraka? Baik, saya sering Iya, katakan harusnya kita kalau bisa kita lagi- ingin bicara masalah lagi ibadah, agak itu pandangan Giring pertama dia dalil. lagi ya. Iya. Biar ke Apakah neraka ini yang dalil? lebih dalam. Ada dalil kita kerjakan, tidak ada dalil kita tinggalkan. Paham ya? Aduh. Hadis Muslim, Jadi, nomor hadis intinya di 772. neraka ya. Ini yang paling pendek. Katanya kalau nggak salah kalau di suatu situasi kayak gitu Subhana udah nggak rabbiyal ingat azim. keluarga lagi, udah nggak. Iya, nanti di mahsyar itu Subhana rabbiyal nafsi-nafsi. azim. Jangankan orang tua kepada anaknya, Nabi Ya. kepada umatnya saja gak ingat.
Saking Itu doa yang saking pertama. gentingnya. saking gentingnya. Sebutkan yang paling populer Dan saja. yang ingat cuma Nabi Berapa Muhammad kali? kepada semua manusia. 3 Karena kali. Nabi Muhammad ini kan rahmatan lil alamin. Ya. Jadi dia rahmat Boleh 2 bagi kali? semesta alam, termasuk bagi umat sebelum Nabi Muhammad dan bagi Boleh sekali? nabinya. Semua minta syafaat kepada Nabi Boleh Muhammad. 4 kali? Nah, jadi karena 5 itu kali? kita tidak ada bantuan Antum lagi enak saat sekali itu bilang kecuali boleh, 2 ya? bantuan Luar ya dari Allah dengan memperbanyak Ulama ibadah itu atau ketika dari akan Nabi bilang Muhammad boleh dengan itu mikirnya memperbanyak luar sholawat. biasa. Kadang-kadang istikharah dulu, gitu kan? Istikharah dulu, terjawab. macam-macam dulu. Berarti Baru besok buat dia bilang boleh. Muhammad Ilham. Antum nih boleh, boleh, boleh. Jadi di neraka Insya Allah. itu udah nggak Karena mikirin sebab boleh nggak ada warna. sempurna ibadah kita itu. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung aja kepada Hey, teman-teman sekalian. penilaian siapakah pemuda paling tersesat Boleh kali kita ini. memperbanyak bacaan Dan kalau Subhana begitu, Rabbiyal Azim. sebelum kita melakukan penilaian, akan Sekali kita boleh, panggilkan 2 kali boleh, The 3 true kali boleh, darkness. 4 kali boleh. orang yang akan Yang tidak tepat itu adalah membatasi menunjukkan bacaan warna-warna sampai api bilangan di tertentu. neraka. Membatasi Ini itu dia, yang salah. Zuluma. Hadis membaca 3 kali boleh, sah itu, sah. Zuluma. Yang tidak sah itu adalah ketika Zuluma. membatasi harus 3 kali. Cepetan, goblok. Ya, lebih dari 3 kali itu salah. Nah, itu yang tidak ada ketentuannya. Ya, tidak ada ketentuannya. Di An-Nasai ada 3 kali disebutkan. Halo, Ya, selamat halo, malam, makan Abi. lagi hari ini. Selamat Boleh kalau malam, Anda ingin Kereta mengucapkan Muslim. Subhana Rabbiyal Iya. Azim, Kenapa Anda Subhana baru Rabbiyal muncul? Azim, Kemarin Subhana Rabbiyal Anda Azim itu ada. boleh. Iya. Kemana Paham? aja Anda? Saya Baik. lagi sibuk. Subhana biasa. Rabbiyal Azim wa bihamdi. Tugas Anda menentukan Boleh? siapakah yang paling tersesat. Benar tidak? Antara tidak? pertama Mas Syafales Ya. Mas yang dijawab mau aja. membantai Cica, Ya. dan Alhamdulillah. yang kedua Boleh. adalah Muhammad Sah. Ilham Sahih hadisnya. Ya. yang Sahih. mempertanyakan Ya, apakah Nasai orang ada. buta warna Ya, Abu Daud bisa ada. melihat Bahkan Tuhan. disahihkan oleh Syekh Yang Muhammad kedua. Nasruddin Al-Albani. Kenapa? Ya, boleh. Subhana Karena dia Rabbiyal Azim menawarkan wa solusi bihamdi. kepada kita semua. Boleh. Berapa kali? Apabila kita buta warna 3 dan kali ingin boleh, 4 sembuh, kali boleh, 5 kali masuklah boleh dan neraka. seterusnya. Ya, yang tidak tepat itu membatasi harus 3 kali. Kalau tidak 3 kali itu salah. Itu nggak ada ketentuannya. Paham ya? Baik, pelan-pelan, pelan-pelan. Selanjutnya, yang riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Blok. Katanya revolusi akhlak. Masa Sering dibacakan oleh buta Nabi. warna? Gua udah buta warna. Kalau sering gitu, bisa tidak lihatnya harus langsung selalu. api lagi kok. Artinya sering Tolong. kali dibaca Nabi, yang Jangan, lainnya pun jangan benar. ditiru. Dibaca Nabi Di surga juga. semua Tapi permintaan ini dikasih. setelah ada Yang buta yang warna sering dibaca minta oleh sembuh. Pendapat Minta di sembuh kan? Abu Tadi, nomor hadis Kenapa dia yang 817. masuk ke neraka? Tolong buat para teman-teman buta warna. Bacaannya kata Sayyidah Aisyah. Itu bukan solusi ya teman-teman ya. Jangan ditiru si bangsa. Subhanakallahumma. Nah, kalau gitu itulah Bihamdika pemuda tersesat Allahumma kali ini. Jangan lupa buat teman-teman drop pertanyaan kalian di Subhanakallahumma. DM saya, DM Habib, Wabihamdika dan yang utama di Allahumma. akun Instagram Yayasan Pemuda Tersesat 666. Kalau begitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tersesat. Orang meninggal. Oh, tersesat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, innalillahi. Betul, innalillahi sama. Di setiap musibah yang terjadi, bukan hanya meninggal saja, setiap musibah katakan innalillah. Satu kali padam lampu, Nabi mengajarkan pada Sayyidah Aisyah, kuli katakan innalillah. Lampu nyala katakan alhamdulillah. Tugas lampu padam dan nyala. Tugas kita belajar, padam katakan innalillah, nyala katakan alhamdulillah. Teruskan. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu bacaannya. Nah sekarang, pelan-pelan ya. Tidak banyak orang tahu bahwa bacaan-bacaan tadi itu Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu adalah bacaan doa pembuka dalam ruku. Doa standar. Doa rukun. Belum termasuk doa yang masuk dalam rahasia sholat tadi. Jelas ya? Awas hati-hati. Saya ulang ya. Doa yang Anda bacakan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli. Itu baru doa standar, doa pembuka, doa rukun. Artinya ketika ruku, Anda bacakan bacaan dalam ruku dengan doa tadi. Tapi belum masuk kepada rahasia dalam ruku. Permohonan yang disebut fadlan dengan ridwan tadi. Anda belum mohonkan. Anda baru menyampaikan doa pembuka dalam ruku. Dan ketika Anda bacakan doa ini, sah ruku Anda. Begitu ruku, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Anda bangun pun sami Allahu liman hamidah, sah ruku Anda. Salat Anda sah. Tapi Anda melewatkan kesempatan untuk mendapatkan peluang keistimewaan ruku. Fadla wa ridwana. Paham? Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana cara membacakan doa pembuka dalam ruku itu. Dan di sini dulu berhenti bacaan kita. Dan bahasan kita. Perhatikan sini. Teman-teman sekalian, kenapa bacaan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi
atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu kadang dibacakan sekali, 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan lebih. Karena esensi bacaannya bukan berapa kuantitas yang kita bacakan, bukan berapa kali kita bacakan, tapi jumlah bilangan itu menunjukkan penghayatan, pembacaan dan pemahaman kita pada makna kalimat yang kita bacakan. Jadi kalau antum berzikir kepada Allah, zikir ingat ya, zikir itu setiap ibadah yang kita kerjakan namanya zikir. Misal, sholat itu zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Al-Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Menghafal Quran itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Berdoa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Istighfar itu zikir. Hadis riwayat Muslim, hadis 591. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu zikir. Hadis riwayat Muslim, hadis 597. Nah, ketika Anda mengucapkan subhanallah, 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 berapa kali setelah salat? 33. Alhamdulillah berapa kali? Allahu akbar berapa kali? 33 itu, yang penting bukan kuantitasnya harus 33. Yang dimaksud 33 itu bacakan sampai Anda paham inti kalimatnya. Sampai sadar maknanya. Subhanallah sekali belum paham, wajar. Subhanallah 2 kali belum paham, wajar. Tapi 33 kali belum paham juga, sampai berapa kali Anda mesti ucapkan? Di orang yang benar bacaan subhanallahnya adalah ketika orang itu memahami inti bacaannya, maksudnya ini. Makanya ketika Anda membacakan subhana rabbiyal azim, maksudnya Anda diminta menghayati bacaan itu. Sehingga ketika Anda ucapkan, Anda ruku, ada kaitan antara bacaan dengan ruku Anda itu. Dulu, orang ruku itu, termasuk sujud, itu diantaranya adalah sikap penghormatan, pengagungan kepada raja-raja atau yang dianggap mulia. Orang Persia kalau ingin mengagungkan rajanya, dia ruku begini, melipat tangannya, kemudian di dadanya dia ruku begini. Orang Romawi ketika ingin memuliakan rajanya, dia sujud menyembah rajanya. Bagi kita, maaf, yang raja itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang patut diagungkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang patut diutamakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Agung itu artinya utama. Agung itu prioritas. Kalau kita ingin menepikan yang lainnya yang tidak sebanding dengan Allah, maka kita katakan subhan. Yang agung, azim. Hanya Allah, Allah yang merawat saya, menyayangi saya, memaafkan saya, mengampuni saya, memenuhi kebutuhan saya. Rabbun, saya Rabbi, subhana rabbiyal azim. Kalau ada yang penting, Allah yang lebih penting. Kalau ada yang agung, Allah yang maha agung. Kalau ada yang merasa besar, Allah yang paling besar. Jadi ketika Anda ruku itu, Anda ingin menundukkan diri Anda di hadapan Allah. Dan Anda mengatakan komitmen kepada Allah, ya Allah, mulai saat ini tidak ada yang paling penting di hadapan saya kecuali Engkau saja. Tidak ada yang paling agung kecuali Engkau saja. Tidak ada yang paling memberikan kontribusi pada hidup saya kecuali Engkau saja. Rabbun, merawat saya, mengampuni saya, memaafkan saya dan segalanya. Dan hebatnya Anda ucapkan kalimat subhan. Di semua doa ruku dibuka dengan kalimat subhan. Terakhir, saya berhenti di sini. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas hikmahnya.